Di sebuah desa kecil di pelosok Subang, hiduplah seorang gadis bernama Nabila Rahmah, putri sulung dari pasangan petani sederhana, Pak Rasim dan Bu Salmah. Rumah mereka berdinding bilik bambu, beratapkan seng berkarat, namun selalu penuh dengan tawa, harapan, dan suara doa liris seorang ibu yang tak pernah lelah memohon kehidupan lebih baik bagi anak-anaknya. Sejak kecil, Nabila sudah menunjukkan kecemerlangannya. Ia bukan hanya anak pintar, tapi juga pekerja keras dan sangat rendah hati. Ia selalu bangun sebelum subuh membantu ibunya menyapu halaman, menimba air dari sumur, lalu berjalan kaki 5 km ke sekolah dengan membawa bekal nasi dan garam. Di sekolah, Nabila adalah murid kebanggaan semua guru. Nilai-nilainya selalu sempurna, dan ia sering menjadi wakil sekolah dalam lomba-lomba ilmiah. Namun, semua itu tak membuatnya tinggi hati. Ia lebih suka duduk di pojok kelas, mencatat dengan tekun, dan membantu teman-teman yang kesulitan memahami pelajaran. Ketika teman-temannya pulang untuk bermain, Nabila justru membantu ibunya mencuci pakaian tetangga demi tambahan uang belanja. Ia tahu benar bahwa cita-cita besar tak bisa dicapai hanya dengan angan-angan. Ia ingin mengubah nasib keluarganya, mengangkat mereka dari kemiskinan. Sejak SMA, Nabila sudah punya mimpi, melanjutkan kuliah ke luar negeri. Mimpinya dianggap gila oleh banyak orang di kampungnya. Mimpi terlalu tinggi nanti jatuhnya sakit, Bill, kata tetangga yang iri. Tapi Nabila hanya tersenyum. Ia percaya, Tuhan tidak menaruh mimpi di hati seseorang tanpa alasan. Ia terus belajar siang malam, bahkan di bawah cahaya lampu teplok jika listrik mati. Ia percaya bahwa ilmu adalah jembatan menuju keajaiban hidup. Meski uang sekolah selalu pas-pasan, ia tak pernah mengeluh. Ia justru menyemangati adik-adiknya untuk tetap sekolah, walau seragam mereka tambal sulam. Setelah lulus SMA dengan predikat terbaik se-Kabupaten Subang, Nabila diterima di Universitas Negeri Bandung, jurusan Teknik Informatika. Beasiswa penuh membawanya menembus gerbang kampus bergengsi itu. Ia jadi buah bibir di kampungnya, anak petani bisa kuliah di sana. Hebat, tapi bagi Nabila, itu baru awal. Di kampus, ia semakin bersinar. Proyeknya banyak dilirik dosen. Ia kerap menjadi asisten riset, membantu dosen menulis jurnal internasional. Ia tidak hanya pintar secara akademik, tapi juga aktif di organisasi, sering menjadi juru bicara dalam forum-forum mahasiswa tingkat nasional. Namun, di balik semua itu, Nabila hidup sangat sederhana. Uang beasiswa habis untuk kebutuhan sehari-hari. Ia sering hanya makan 1 kali sehari. Kadang menahan lapar, asal uang cukup untuk fotokopi bahan kuliah. Ia tak pernah mau merepotkan orang tuanya. Kalian cukup berdoa untukku, katanya setiap kali ditanya soal biaya. Banyak temannya tidak tahu bahwa ia tidur di lantai kamar kos yang sempit, tanpa kasur, hanya beralas tikar. Tapi senyum di wajahnya tak pernah pudar. Ia bahagia menjalani hidupnya yang penuh perjuangan. Suatu hari di semester akhir, kabar membahagiakan datang. Nabila dinyatakan lolos beasiswa penuh S2 di Universitas Harvard, Amerika Serikat. Dunia seperti berhenti sesaat. Ia menangis sejadi-jadinya di depan layar laptop sambil sujud syukur. Ia langsung menelepon ibunya dengan suara bergetar, "Mak, Nabila diterima di Amerika." "Mak," suara di ujung telepon tak langsung menjawab. Yang terdengar hanya isak tangis Bu Salmah, yang tak percaya anaknya, gadis kecil yang dulu belajar di bawah pohon karena tak punya meja, kini akan terbang ke negeri seberang lautan. Kabar itu menyebar cepat. Warga kampung menggelar syukuran kecil. Lurah desa sampai datang membawa bingkisan. Di kampus, Nabila dipanggil ke depan dan diberi penghargaan sebagai mahasiswa inspiratif. Semua orang bersorak, tapi di balik mata yang berkaca-kaca, Nabila tahu satu hal, perjuangan belum selesai. Ia masih harus menyiapkan visa, kesehatan, dan mental untuk hidup di negeri asing. Namun semangatnya tak pernah goyah. Ia percaya, masa depannya telah menunggu di ujung samudera. Ia tak tahu bahwa takdir akan segera membelokkan semua mimpi itu ke jalan yang tak pernah ia duga. Dan malam itu, saat langit begitu terang dengan bulan purnama menggantung di atas sawah, Nabila berdiri di depan rumah, memeluk ibunya sambil berkata pelan, "Mak, Bill janji, Bill akan pulang membawa kebanggaan." Tapi siapa sangka, malam itulah kali terakhir Nabila berbicara dengan ibunya dalam keadaan sadar. Pagi itu, Nabila hendak berangkat ke Bandung untuk mengurus berkas-berkas persiapan keberangkatan ke Amerika. Ia pamit mencium tangan ibunya, yang tak henti-henti memberi pesan agar berhati-hati di jalan.
Bu Salma berdiri di depan pintu, matanya mengantar langkah anak gadisnya dengan kebanggaan yang tak mampu disembunyikan. "Jaga diri, Bill, Mak tunggu kamu pulang bawa kabar baik," ucapnya sambil menyeka air mata. Nabila tersenyum, melambaikan tangan dari atas motor ojek langganannya. Tak ada yang menyangka, itulah senyum terakhir yang dilihat ibunya sebelum bencana datang. Di jalan tol menuju Bandung, hujan turun deras. Sopir travel yang ditumpangi Nabila kehilangan kendali karena jalanan licin. Mobil itu menabrak pembatas jalan dengan keras lalu terguling beberapa kali. Penumpang menjerit, kaca pecah, dan tubuh-tubuh terlempar. Nabila, yang duduk di bangku tengah, menghantam bagian dalam mobil dengan kepala lebih dulu. Ia langsung tak sadarkan diri, tubuhnya lemas dan berlumuran darah. Di antara reruntuhan dan hujan yang tak kunjung reda, tubuh mungilnya terbujur tanpa daya. Kabar kecelakaan menyebar cepat. Pihak kampus dan teman-temannya segera mencari tahu kondisi Nabila. Sementara itu, orang tua Nabila yang tinggal di desa baru mengetahui peristiwa itu malam harinya, ketika Pak Lurah datang mengetuk pintu rumah mereka. Bu Salma tak bisa berkata apa-apa saat mendengar anaknya sedang kritis di ruang ICU rumah sakit kota. Ia hanya bisa terduduk di lantai, menggenggam foto Nabila sambil merintih, "Ya Allah, anakku, anakku." Setibanya di rumah sakit, Bu Salma langsung jatuh pingsan melihat tubuh anaknya terbaring kaku di atas ranjang putih dengan selang-selang menempel di wajahnya. Dokter mengatakan Nabila mengalami trauma berat di kepala dan kini dalam kondisi koma. Tak ada yang tahu kapan ia akan sadar. Satu-satunya yang bisa dilakukan hanyalah menunggu dan berdoa. Waktu seakan berhenti. Dunia yang tadinya bersinar terang dengan impian Nabila, kini berubah menjadi lorong gelap yang tak berpintu keluar. Hari-hari berikutnya, keluarga Nabila dihantui dilema. Biaya rumah sakit terus membengkak. Tabungan habis. Lahan satu-satunya yang mereka miliki bahkan sudah digadaikan. Pak Rasim mulai bekerja serabutan di kota sebagai buruh angkut demi sekadar membayar perawatan harian anaknya. Tapi tetap saja, tagihan terus menumpuk. Bu Salma setiap malam tidur di kursi ruang tunggu rumah sakit, memeluk tas kecil berisi baju ganti, berharap keesokan pagi anaknya membuka mata dan menyapanya seperti dulu. Teman-teman Nabila pun mulai bergerak. Mereka membuat penggalangan dana secara online, membagikan kisah perjuangan dan kepintaran Nabila di media sosial. Postingan mereka menyentuh banyak hati. Ratusan orang mulai berdonasi, namun jumlahnya masih jauh dari cukup untuk membiayai rawat inap, alat bantu hidup, dan perawatan intensif jangka panjang. Mimpi Nabila untuk ke Amerika kini hanya tinggal lembaran berkas yang tak jadi dikirim. Dalam sepi, Bu Salma selalu menggenggam tangan Nabila, membisikkan doa dan kisah masa kecil mereka. "Bangun, Bill, Mak sudah rindu dengar suara kamu baca buku." Keras-keras, bisiknya. Tapi Nabila tak bergerak, hanya nafasnya yang berat mengisi ruang. Setiap malam, air mata Bu Salma jatuh tanpa suara. Dalam diam, ia bertanya-tanya, mengapa cobaan ini datang justru saat anaknya berada di titik tertingginya. Di balik mata merah yang letih, ia masih menyimpan harapan, bahwa suatu hari, keajaiban akan mengetuk pintu hidup mereka. Namun, waktu terus berlalu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dan kini hampir setengah tahun Nabila koma. Rumah sakit mulai memberi peringatan. Bila keluarga tidak mampu membayar biaya lanjutan, maka perawatan intensif harus dihentikan. Dunia Bu Salma runtuh untuk kedua kalinya. Tapi ia belum menyerah. Dalam tangis dan sujud malamnya, ia berdoa lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak tahu bahwa seseorang dari kejauhan mulai membaca kisah Nabila yang viral, seseorang yang bisa mengubah segalanya. Hari demi hari berlalu, dan tubuh Nabila masih terbaring diam di ruang ICU. Selang-selang masih menempel di hidung dan mulutnya, dengan suara mesin monitor denyut jantung menjadi satu-satunya tanda bahwa ia masih hidup. Di sisi ranjang itu, Bu Salma tak pernah meninggalkan tempat. Rambutnya mulai memutih lebih cepat dari usia, matanya cekung karena kurang tidur, dan tubuhnya kian kurus. Namun, ia tetap bertahan, berharap satu keajaiban kecil, satu kedipan mata, satu gerakan jari, satu tarikan nafas yang lebih kuat, akan membuatnya percaya bahwa anak gadisnya akan kembali. Setiap pagi, sebelum ruang ICU dibersihkan, Bu Salma selalu berdiri di samping tempat tidur Nabila, menggenggam tangannya sambil membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan suara lirih yang bergetar. Kadang ia menyanyikan lagu masa kecil yang dulu sering ia dendangkan saat Nabila susah tidur. Namun,
wajah pucat Nabila tak pernah menunjukkan tanda-tanda sadar. Dokter berkata, Nabila kini hidup dalam alam bawah sadarnya, entah di mana. Namun Bu Salma percaya, suara seorang ibu bisa menembus batas tak kasat mata itu. Ia percaya bahwa Nabila sedang mendengarnya, walau tak bisa menjawab. Sementara itu, tagihan rumah sakit semakin menggunung. Surat-surat peringatan mulai berdatangan. Jika dalam waktu 1 minggu ke depan tidak ada pembayaran, rumah sakit terpaksa menghentikan perawatan intensif, ucap seorang petugas administrasi dengan suara dingin yang menghujam jantung Bu Salma. Dengan tangan gemetar, ia menerima surat itu. Tak kuat membacanya, ia hanya memeluk map coklat yang berisi fotokopi tagihan, sambil menunduk di lorong rumah sakit dan menangis dalam diam. Pak Rasim pun makin hancur. Setiap hari ia bekerja membanting tulang, memanggul karung, menjadi kuli bangunan, bahkan menarik gerobak demi 1-2 lembar uang. Namun tetap saja, hasilnya tak cukup. Suatu malam, ia pulang ke rumah sakit dengan wajah penuh debu dan keringat, lalu memeluk istrinya sambil berkata lirih, Salma, kita jual rumah saja. Bu Salma menatapnya dengan mata basah, tapi tak menjawab. Rumah mereka mungkin reot, tapi itulah satu-satunya tempat mereka pulang. Sementara Nabila, adalah masa depan mereka. Teman-teman Nabila masih terus berjuang di media sosial. Mereka mengunggah foto-foto kenangan Nabila saat menerima penghargaan, video presentasinya yang memukau dalam seminar kampus, dan testimoni dosen-dosen yang kagum padanya. Gadis ini jenius, dan berhati emas, kata salah satu dosennya. Postingan demi postingan menyebar luas, hingga suatu pagi, seorang mahasiswa memberanikan diri menulis thread di Twitter dengan tagar selamatkan Nabila. Ribuan orang mulai membaca, membagikan, dan menangis bersama kisah pilu gadis desa yang nyaris pergi saat mimpi baru akan dimulai. Salah satu dari ribuan mata yang membaca kisah itu adalah milik seorang pemimpin, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Ia tertegun membaca setiap kata, menyimak setiap detik video yang menunjukkan Nabila berpidato dengan semangat dan mata bercahaya. Hatinya terguncang. Ia tahu, di balik tubuh lemah itu, tersimpan cahaya luar biasa. Ia tak berpikir 2 kali. Cari keluarganya, bantu semua kebutuhan rumah sakit. Jangan sampai mimpi anak ini mati di ranjang karena kita tak bergerak, perintahnya kepada staf khusus dengan suara tegas. Sementara itu, di rumah sakit, Bu Salma hampir putus asa. Ia duduk di kursi dengan wajah tertunduk, menunggu keputusan yang mungkin akan mencabut seluruh alat bantu dari tubuh anaknya. Namun tiba-tiba, pintu ruangan terbuka, dan beberapa orang berseragam Pemprov masuk dengan membawa surat resmi dan amplop berisi pernyataan penjaminan penuh biaya rumah sakit. Bu Salma, kata salah seorang dari mereka, Ibu dan Nabila sudah tak perlu khawatir lagi. Bapak Gubernur akan membantu semuanya. Mulai hari ini, dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Bu Salma menangis bukan karena duka, tapi karena harapan yang kembali menyala. Hari-hari di rumah sakit berubah semenjak bantuan dari Gubernur Deddy Mulyadi datang. Ruang rawat Nabila dipindahkan ke ruang perawatan khusus yang lebih lengkap dan tenang. Dokter terbaik mulai menanganinya, dan perawat senior ditugaskan secara khusus untuk memantau kondisinya setiap jam. Namun meski peralatan makin canggih dan biaya bukan lagi masalah, satu hal yang belum berubah, Nabila masih belum membuka matanya. Masih dalam koma panjang, seolah jiwanya terperangkap di antara 2 dunia, dunia harapan dan dunia kehampaan. Bu Salma tetap duduk di sisi ranjang itu, seperti yang ia lakukan sejak hari pertama. Tak pernah absen, tak pernah lelah. Di tangan kirinya selalu tergenggam tasbih kayu warisan ibunya, yang terus berputar seiring bisikan doa yang tak henti-henti ia lantunkan. Ia tahu, semua sudah dilakukan, rumah dijual, sawah digadaikan, doa dikirim ke ustaz-ustaz di kampung. Tapi ia percaya, ada yang lebih kuat dari semua itu, cinta seorang ibu. Ia percaya, cinta itulah yang kelak akan memanggil kembali anaknya dari kegelapan koma. Setiap subuh, ia membasuh wajah Nabila dengan air zam-zam yang dibawakan oleh tetangga. Setiap malam Jumat, ia membacakan surat Yasin di samping ranjang, berharap suara itu menembus batas antara sadar dan tidak sadar. Bill, kalau kamu bisa dengar Mak, bangun ya, nak. Mak masih mau lihat kamu pakai toga, Mak masih mau dengar kamu pidato di depan kampus Amerika itu, bisiknya sambil menahan isak. Tapi Nabila tetap terdiam, dengan dada yang naik turun pelan oleh bantuan alat pernapasan. Warga kampung pun mulai berdatangan bergantian menjenguk.
Mereka membawa hasil kebun, telur ayam, atau sekadar amplop berisi uang 5 ribuan. Kami tidak bisa bantu banyak, Bu, tapi kami semua sayang sama Nabila, kata salah satu tetangga. Bahkan guru-guru SD tempat Nabila dulu belajar juga datang, menangis melihat murid kecil mereka kini tak bergerak di ranjang. Mereka menempelkan foto-foto prestasi Nabila di dinding ruangan, sebagai pengingat bahwa gadis itu adalah kebanggaan tanah kelahirannya. Di kampus, teman-teman Nabila terus menjaga semangatnya. Mereka mengadakan doa bersama setiap Jumat malam. Di sana, mereka duduk melingkar, membacakan surat Ar-Rahman, surat favorit Nabila. Banyak dari mereka menangis, terutama ketika salah satu sahabatnya membaca tulisan terakhir Nabila di buku harian, "Kalau aku berhasil ke Amerika, itu bukan kemenangan pribadiku, tapi kemenangan semua anak desa yang pernah diremehkan." Kalimat itu menghantam batin mereka seperti palu. Gubernur Deddy Mulyadi sendiri tak tinggal diam. Ia beberapa kali datang diam-diam menjenguk Nabila. Tanpa banyak publikasi, ia berdiri di depan pintu ruang perawatan, menyimak tubuh lemah itu dari kejauhan. Ia menggenggam tangan Pak Rasim, dan berkata pelan, "Bapak, Ibu, anak kalian bukan hanya milik kalian sekarang. Ia sudah jadi milik Jawa Barat. Kita akan berjuang bersama sampai ia bangun." Kata-katanya sederhana, tapi menggetarkan. Bu Salma menunduk, menangis, tapi kali ini dengan perasaan tidak sendirian lagi. Waktu terus berlalu, hari berubah menjadi minggu, dan minggu menjadi bulan. Sudah hampir 9 bulan Nabila terbaring dalam sunyi. Banyak yang mulai kehilangan harapan, termasuk para dokter yang mulai meredup semangatnya. Namun Bu Salma tetap di sana, di kursi yang sama, dengan doa yang sama. "Ya Allah, kalau ini ujian untuk hamba-Mu, hamba terima. Tapi izinkan aku melihat anakku membuka mata sekali lagi, hanya sekali saja." Suaranya nyaris tak terdengar, tapi langit tak pernah tuli. Dan pada malam ke-274 sejak Nabila koma, saat hujan turun pelan membasahi jendela ruang rumah sakit, jari manis Nabila bergerak. Sedikit, tapi nyata, perawat yang memeriksa nyaris menjatuhkan buku catatannya. Ia berteriak memanggil dokter, dan dalam hitungan menit, ruang perawatan penuh dengan orang yang menahan napas. Bu Salma yang baru saja tertidur lelap di kursi, terbangun dan langsung memegang tangan anaknya. "Bill, Nabila," ia tak tahu bahwa malam itu, keajaiban kecil sedang mulai berembus. Doa-doa itu, rupanya memang tak pernah sia-sia. Pagi itu, berita tentang gerakan jari Nabila menyebar cepat seperti kilat. Salah satu perawat mengunggah cerita singkat di akun pribadinya, bukan untuk sensasi, tapi sebagai luapan keharuan yang tak bisa ditahan. Setelah 9 bulan koma, Nabila Rahmah menggerakkan jarinya. "Saya saksinya," tangis ibunya pecah. Mukjizat itu nyata. Dalam hitungan jam, unggahan itu menyebar luas. Ratusan ribu orang membagikan cerita itu, menambahkan doa dan harapan di kolom komentar. Nama Nabila kembali menggema di lini masa, bukan sebagai gadis yang terbaring, tapi sebagai simbol harapan yang belum padam. Di rumah sakit, suasana berubah. Harapan yang sempat redup kini menyala terang. Tim medis kembali bekerja dengan semangat baru. Mereka menyusun rencana pemulihan lebih agresif, mulai dari rangsangan saraf, fisioterapi ringan, hingga terapi suara. Dokter menyatakan bahwa gerakan jari itu adalah respons sadar, bukan refleks otot biasa. Itu berarti jiwa Nabila sedang berjuang untuk kembali ke tubuhnya. Tapi prosesnya tak bisa instan. Kesadaran total masih jauh, dan setiap detik tetap berharga. Bu Salmah tak mampu membendung air mata ketika dokter menjelaskan kemungkinan-kemungkinan ke depan. "Apakah dia akan sadar sepenuhnya, Dok?" tanyanya pelan, seperti takut mendengar jawabannya. Dokter menghela napas, lalu menjawab, "Kita belum tahu, Bu, tapi selama ada respons seperti ini, kita tidak boleh menyerah." "Ini awal yang baik." Bu Salmah mengangguk pelan. Baginya, satu gerakan jari sudah lebih dari cukup untuk menyulut kembali semangat hidup. Ia kini lebih rajin berbicara di telinga Nabila, membaca kisah-kisah masa kecilnya, menyanyikan lagu favoritnya, Ibu Pertiwi. Sementara itu, di dunia maya, tagar-tagar bangkit Nabila mulai trending. Jurnalis, influencer, tokoh publik, hingga mahasiswa dari seluruh Indonesia mulai membicarakan Nabila. Banyak yang menyebutnya sebagai Kartini zaman kini yang ditunda Tuhan. Beberapa tokoh perempuan bahkan menyampaikan pesan khusus untuk Nabila dalam video yang menyentuh, "Kamu belum kalah, Nak. Ini baru ujian."
Bangkitlah, karena kami semua menunggumu. Di kampus tempat Nabila kuliah, para mahasiswa membuat mural wajahnya dengan tulisan besar, "Satu jari yang menggerakkan negeri." Deddy Mulyadi, yang sejak awal diam-diam mengawal semua proses ini, akhirnya bicara secara terbuka. Dalam wawancara eksklusif, ia berkata, "Saya percaya Nabila adalah aset Jawa Barat, bahkan Indonesia. Ini bukan soal bantuan pemerintah semata, ini soal kemanusiaan. Anak ini sudah memberi cahaya sebelum ia benar-benar berdiri. Maka kita berkewajiban menjaga cahaya itu tetap hidup." Ucapannya disambut pujian dari seluruh penjuru negeri. Banyak pejabat daerah lain bahkan mulai meneladani langkahnya dengan membantu kasus-kasus serupa. Namun di balik sorotan publik dan derasnya dukungan, perjuangan Bu Salmah tetap sunyi dan panjang. Ia tahu, jalan menuju kesembuhan tak semudah postingan viral. Setiap malam, ia masih duduk menunggu, menyeka keringat di dahi anaknya, memijat jari-jarinya yang kini mulai sedikit lebih hangat. Kadang, Nabila menggertakkan gigi pelan. Kadang matanya berkedip cepat, seperti melawan gelap yang memeluknya. Setiap gerakan kecil itu menjadi bahan doa dan air mata baru. "Ayo, Bill, sedikit lagi, nak, sedikit lagi," bisiknya. Suatu malam, saat hujan turun pelan dan rumah sakit sepi, Nabila mendesah lirih. Sebuah suara kecil keluar dari bibirnya, nyaris tak terdengar. Bu Salmah yang sedang tertidur di kursi segera terbangun. Ia mendekat, menggenggam tangan anaknya, menatap wajah pucat itu dengan napas tercekat. Bill, kamu dengar nak?" Dan, untuk pertama kalinya dalam hampir 1 tahun, kelopak mata Nabila bergerak perlahan, membuka, lalu menatap kabur pada langit-langit ruangan. Air mata Bu Salmah pecah saat itu juga. Dunia seperti berhenti sejenak. Malam itu, bumi dan langit menjadi saksi. Seorang ibu yang tak pernah menyerah, dan seorang anak yang menolak dikalahkan takdir, kembali bertemu dalam kesadaran. Dan meski suara Nabila masih tertahan, dan tubuhnya belum kuat, satu hal sudah pasti, ia telah kembali. Sejak malam itu, ketika mata Nabila perlahan terbuka dan menatap langit-langit ruangan, suasana rumah sakit berubah seperti disiram cahaya matahari pagi. Kabar kebangkitannya menyebar seperti gelombang yang membasahi setiap sudut kampus, desa, dan jagat maya. Namun, bagi Bu Salmah, kebahagiaan itu bercampur dengan kekhawatiran. Meski anaknya sudah membuka mata, Nabila belum bisa berbicara. Ia hanya bisa menatap kosong, seperti masih tersesat di antara kenyataan dan mimpi panjang yang belum usai. Dokter menyebut kondisi Nabila sebagai fase sadar minimal, yaitu saat seseorang bangun dari koma namun belum sepenuhnya pulih secara kognitif. Ia bisa menangis tanpa suara, menggenggam tangan ibunya, dan menatap dengan mata yang menyiratkan pertanyaan, "Di mana aku? Siapa aku?" Suara Bu Salmah kini menjadi kompas satu-satunya yang bisa membuat Nabila tenang. Ketika ibunya membacakan nama-nama dalam keluarga, kadang air mata mengalir dari sudut mata Nabila, seperti ada yang teringat namun tak bisa ia ungkapkan. Setiap pagi, tim fisioterapis datang untuk melatih gerakan otot Nabila. Tangannya lemah, kakinya nyaris kaku. Tubuhnya mengalami atrofi otot akibat terlalu lama tidak bergerak. Proses terapi itu menyakitkan, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Setiap tarikan otot adalah pertarungan antara keinginan untuk hidup dan rasa sakit yang tak terkatakan. Tapi Nabila bertahan. Ia menggertakkan gigi, menahan air mata, dan tak pernah menolak saat tubuhnya digerakkan, meski wajahnya menegang menahan nyeri. Di luar rumah sakit, kampus Nabila mulai bergerak. Pihak universitas mengirim utusan khusus untuk mengabarkan bahwa beasiswa luar negerinya masih terbuka, dan mereka bersedia menunggu hingga ia pulih sepenuhnya. Kabar itu disampaikan langsung oleh rektor dalam surat resmi yang dibacakan di hadapan Bu Salmah. Wanita itu menangis sambil mencium surat tersebut. "Bill, mereka masih percaya padamu, nak. Kamu belum kehilangan semuanya," bisiknya penuh haru. Sementara itu, Gubernur Deddy Mulyadi kembali datang, kali ini tak hanya untuk menjenguk, tapi untuk duduk di samping Nabila dan memegang tangannya. "Nabila, saya tahu kamu belum bisa bicara. Tapi jika kamu bisa mendengar saya, kamu harus tahu, kamu sudah membuat kami semua bangga. Jangan menyerah ya, nak," ucapnya pelan. Untuk sesaat, Nabila menoleh perlahan ke arah suara itu. Matanya basah, tangannya gemetar, lalu mengangkat sedikit, memberi isyarat lemah tapi penuh makna. Itu cukup bagi semua yang menyaksikan untuk menangis.
Bu Salma kini tak hanya menjadi ibu, tapi juga penjaga semangat dan penguat jiwa Nabila. Setiap kali putrinya ingin menyerah, ia mengingatkan, "Ingat cita-cita kamu, Bill, kamu mau pulang bawa kebanggaan, bukan?" Nabila akan menjawab dengan air mata yang mengalir diam-diam. Tubuhnya belum mampu berkata, tapi hatinya sudah berteriak ingin kembali berjalan, berbicara, dan menuntaskan mimpi yang tertunda oleh takdir. Hari demi hari, bulan demi bulan, Nabila perlahan mulai membaik. Ia bisa mengucapkan 1-2 kata meski terbata. Ia bisa menggenggam sendok, dan mencoba menulis huruf-huruf di buku catatan. Tangan kanannya masih gemetar, tapi tekadnya tidak. Para perawat menyebutnya, perempuan baja dalam tubuh rapuh. Ia tahu, jalan menuju kampus impian di Amerika masih panjang, tapi kini, setidaknya ia sudah kembali berada di jalurnya. Dan suatu pagi, saat matahari menyentuh kaca jendela rumah sakit, Nabila menatap ibunya lalu berkata pelan, untuk pertama kalinya dengan suara, "Mak, Bill belum kalah, kan?" Bu Salma menutup mulutnya, tubuhnya bergetar menahan tangis. Ia memeluk putrinya erat, dan dalam pelukannya ia menjawab dengan suara yang gemetar, "Tidak, Nak, kamu belum kalah. Kamu baru saja mulai menang." Di suatu sore yang mendung, saat langit menggantung kelabu di atas rumah sakit, ayah Nisa duduk di sisi ranjang putrinya seperti biasa. Tangannya yang mulai keriput menggenggam tangan Nisa yang dingin dan lemah. Sudah hampir setahun, gadis cerdas itu terbaring dalam keheningan yang menyiksa. Namun hari itu berbeda, ketika ia membacakan ulang surat beasiswa dari kampus Harvard yang sempat membuat Nisa melonjak kegirangan sebelum kecelakaan itu, seberkas air mata jatuh dari sudut mata Nisa. Ayahnya tercekat, tubuhnya menegang. Perawat yang kebetulan masuk langsung memanggil dokter. Tim medis memeriksa Nisa dengan seksama. Dokter memandangi grafik EEG dan denyut nadi Nisa dengan ekspresi yang berubah menjadi harapan. Ini respons pertama yang kita lihat setelah berbulan-bulan. Ini sangat menjanjikan, kata sang dokter pelan, berusaha tidak membangkitkan harapan yang terlalu tinggi. Keluarga Nisa pun memanggil ibu dan adiknya yang langsung berlarian ke kamar rumah sakit dengan mata sembab dan dada berdebar. Saat malam tiba dan semua keluarga berkumpul di sekitar tempat tidur Nisa, terdengar suara lirih. "Abi," suara itu begitu pelan, seperti bisikan angin. Semua orang membeku. Ayahnya menunduk dengan cepat, matanya membelalak. "Nisa, Nisa, kamu bangun, Nak," ucapnya nyaris menangis. Mata Nisa perlahan terbuka, samar, tapi jelas menyiratkan kebingungan dan rasa lemah luar biasa. Tangis pecah seketika, ibu Nisa langsung memeluk tubuh putrinya yang masih sangat lemah. Dokter segera meminta mereka memberi ruang karena Nisa masih sangat rapuh. Meski ia belum bisa bicara lancar, namun kesadarannya yang perlahan kembali adalah mukjizat yang tak pernah mereka duga akan datang malam itu. Berita itu menyebar cepat, bahkan Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang selama ini diam-diam membantu biaya rumah sakit, langsung datang pagi harinya. Deddy Mulyadi menatap Nisa dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu bahwa ia bukan sekadar menyelamatkan seorang gadis, tapi juga harapan bangsa. "Nisa, kamu harus sembuh. Negeri ini butuh orang secerdas kamu," ucapnya sembari menggenggam tangan Nisa. Nisa hanya mengangguk pelan, bibirnya bergetar mencoba tersenyum. Di dalam dadanya, walau samar, ia mulai mengingat kembali mimpi-mimpinya, termasuk kuliah di Amerika dan membalas semua kebaikan yang pernah ia terima. Namun proses pemulihan tidak akan mudah. Tubuhnya lemah, otot-ototnya menyusut karena terlalu lama tak digunakan. Tapi semangatnya tak padam. Bahkan ketika terapi pertama membuatnya kesakitan luar biasa, Nisa menggertakkan giginya dan tetap bertahan. Ia sadar, ia telah diberi kesempatan kedua, dan tak boleh menyia-nyiakannya. Ia harus sembuh. Ia harus bangkit. Ia harus melanjutkan langkah yang sempat terhenti. Dan di sanubarinya, ia tahu, perjuangannya baru dimulai. Malam itu, suara mesin infus masih berdetak pelan di kamar perawatan rumah sakit. Tubuh Ayunda masih terbaring lemah, selang oksigen menempel di hidungnya, dan mata indahnya tetap terpejam seperti biasa. Namun, malam itu berbeda. Langit yang mendung seakan menandakan pertanda. Di bangku sebelah ranjang, Bu Sulastri tak berhenti menggenggam tangan putrinya dengan air mata yang terus mengalir. Ia berdoa, lirih, namun penuh harap. "Nak, Ibu mohon, bangunlah. Kami semua butuh kamu." Di luar ruangan, Pak Darman berdiri memandangi langit malam. Pria itu telah menua lebih cepat sejak 1 tahun terakhir.
Ia menahan segala rasa bersalah karena tak mampu membiayai pengobatan anaknya. Namun, bantuan dari Gubernur Deddy Mulyadi yang datang seperti cahaya dalam gelap, memberinya sedikit napas untuk terus berharap. Ia tahu, meskipun Ayunda belum juga sadar, pertolongan itu adalah keajaiban pertama yang Tuhan kirimkan untuk keluarga kecil mereka. Tak lama, dokter jaga malam masuk dengan raut wajah cemas. "Pak, Bu, kami tadi melihat ada respons kecil dari otaknya." Ayunda mungkin sedang berjuang untuk sadar, seketika itu juga, harapan yang nyaris padam dalam diri kedua orang tua itu kembali menyala. Bu Sulastri mencium kening Ayunda dengan gemetar. "Nak, kalau kamu dengar ibu, tolong, lawan semua rasa sakit itu. Jangan tinggalkan kami." Sementara itu, di sisi lain dunia, kampus Harvard kembali mengirim surat pemberitahuan bahwa beasiswa Ayunda masih terbuka, menunggu sang mahasiswi jenius itu bangun. Surat itu dibaca oleh salah satu relawan yang terhubung dengan tim Gubernur Deddy. Mereka diam-diam mengunggah kisah Ayunda ke media sosial. Tak disangka, postingan itu viral. Rakyat Jawa Barat tersentuh. Dukungan dan doa membanjiri akun resmi pemerintah provinsi. Banyak yang merasa Ayunda adalah simbol harapan bagi pemuda-pemudi Indonesia. Kisah Ayunda bukan hanya tentang kecerdasan, tapi tentang perjuangan dalam keterbatasan. Banyak mahasiswa, pelajar, dan ibu-ibu rumah tangga yang mengirim surat doa, bahkan uang sumbangan meskipun hanya Rp5.000. Semua berharap agar si gadis pintar itu bisa bangun, melanjutkan cita-citanya, dan menjadi inspirasi bagi negeri. Malam semakin larut, hujan turun perlahan membasahi jendela ruang perawatan. Tiba-tiba, tangan Ayunda yang digenggam ibunya bergerak perlahan. Refleks, Bu Sulastri tersentak. "Pak," tangannya bergerak. Pak Darman langsung berlari ke arah ranjang. Ia melihat dengan mata kepala sendiri, jemari putrinya perlahan mengepal. Air mata tak tertahan lagi. Dokter masuk terburu-buru. Ini awal yang sangat baik. Dia mungkin mulai sadar. Dalam keheningan dan air mata haru, mereka semua berdiri mengelilingi Ayunda. Dan untuk pertama kalinya sejak 1 tahun terakhir, kelopak mata gadis cerdas itu bergerak. Seperti fajar yang mulai menyingkap kabut malam, harapan kini benar-benar mulai nyata. Malam itu, di ruang rawat inap RS Hasan Sadikin, tubuh lemah Nabila masih terbaring diam. Namun di dalam kesadarannya yang terkunci, jiwanya seperti berjalan dalam lorong waktu. Ia berada di sebuah aula kampus di Amerika, berdiri gagah dengan toga, menerima penghargaan sebagai lulusan terbaik pasca sarjana. Gemuruh tepuk tangan dan senyum para dosen membuatnya menangis haru. Tapi begitu ia melangkah turun dari podium, semua itu runtuh menjadi bayangan buram. Ia kembali berada dalam lorong gelap, terjatuh, dan mendengar suara tangisan ibunya memanggil namanya berulang-ulang. Di luar kamar, Bu Ratna kembali duduk bersimpuh di lantai, wajahnya lelah dan mata sembab. Sudah hampir setahun berlalu, dan meski bantuan dari Gubernur Deddy Mulyadi terus mengalir, kesedihan tetap menggumpal di dadanya. Ia merindukan suara anaknya, tawanya, bahkan omelannya ketika menolak makan pagi. Ia memandang foto Nabila saat menerima beasiswa luar negeri dulu, bibirnya bergetar, "Bangun, nak. Amerika masih menunggumu." Di sisi lain kota, Gubernur Deddy Mulyadi tengah memantau perkembangan Nabila dari laporan tim medis yang dikirim setiap minggu. Ia terdiam lama saat membaca grafik yang tak kunjung menunjukkan perubahan besar. Ia tahu dana bisa dibantu, rumah sakit bisa dibayar, tapi jiwa butuh panggilan. Maka malam itu ia meminta salah satu rekannya dari Universitas Indonesia, seorang profesor neurologi, untuk datang meninjau langsung. "Saya tidak mau keajaiban ini hanya separuh jalan," ucapnya penuh tekad. Esoknya, sang profesor datang dan berbicara dengan keluarga Nabila. Ia menyarankan terapi suara, memutarkan rekaman suara yang bisa membangkitkan memori emosional. Maka dikumpulkanlah rekaman suara sahabat-sahabat Nabila, dosen kesayangan, bahkan rekaman pengumuman beasiswa yang dulu membuatnya menangis bahagia. Semua diputar perlahan di telinganya setiap hari, penuh harapan bahwa Nabila bisa mendengar dan merespon di dalam sana. Tiba-tiba, pada hari keempat terapi suara, jari Nabila sedikit bergerak. Tak besar, hanya getaran pelan seperti dedaunan digerakkan angin. Bu Ratna yang saat itu menggenggam tangannya langsung tersentak. Ia berteriak memanggil perawat, dan seluruh tim medis pun berkumpul. Meskipun belum sadar, aktivitas otaknya mulai menunjukkan gelombang yang lebih aktif. "Dia mendengar kita,"
bisik dokter dengan mata yang tak bisa menyembunyikan keharuan. Sementara itu, berita tentang perkembangan Nabila menyebar hingga ke media sosial. Banyak mahasiswa dari kampus lamanya mengirimkan doa dan testimoni tentang betapa inspiratifnya gadis itu. Salah satu video testimoni bahkan viral, rekaman saat Nabila mengajar adik-adik kelasnya sambil berkata, "Kita harus percaya bahwa keterbatasan bukan akhir dari impian." Kalimat itu menohok banyak orang, membuat publik kembali menaruh harapan pada keajaiban. Di hari ke-300 sejak koma, untuk pertama kalinya, Nabila membuka matanya meski hanya beberapa detik. Pandangannya buram, tapi cukup bagi Bu Ratna untuk menggenggam tangannya erat dan berbisik, "Ibu di sini, Nak. Gubernur, dosenmu, sahabat-sahabatmu semua masih menunggumu." Air mata pun mengalir dari sudut mata Nabila. Satu tetes yang menggetarkan dunia kecil keluarga itu, menjadi awal dari harapan besar yang akan segera tumbuh. Dan saat malam turun lagi, suara rekaman dari pengumuman kampus Harvard kembali diputar, "Selamat kepada Nabila Savitri, penerima penuh beasiswa master program bidang ilmu sosial." Di dalam dadanya, jiwa Nabila seperti merangkak naik, menantang gelap yang selama ini menahannya. Sebuah mimpi yang tertunda, perlahan mulai terjaga kembali. Di hari ke-368, suasana ruang ICU tempat Aisyah dirawat terasa berbeda. Umi, sang ibu, seperti biasa datang pagi-pagi untuk mengganti handuk hangat di dahi putrinya, membacakan ayat suci dengan suara lirih, dan sesekali menyeka air mata yang tak pernah henti. Namun pagi itu, saat tangan Umi menyentuh jari Aisyah, terasa seolah ada sedikit gerakan halus. Umi terdiam, menahan napasnya. "Aisyah," bisiknya penuh harap. Ia menatap wajah putrinya lekat-lekat, namun Aisyah masih terpejam. Napasnya tetap teratur dalam diam panjang yang selama ini mendominasi hidupnya. Umi langsung memanggil perawat. Dalam hitungan menit, dokter jaga datang dan mulai memeriksa Aisyah dengan seksama. Hasilnya belum bisa dipastikan, mungkin hanya refleks saraf, ujar sang dokter dengan nada hati-hati. Namun dalam hati kecil Umi, ia yakin, ada sesuatu yang mulai berubah. Entah firasat atau doa yang selama ini tak pernah putus, tapi ia percaya Aisyah mendengar dan mulai berjuang dari dalam. Sementara itu, Gubernur Deddy Mulyadi yang mendengar kabar tersebut langsung datang ke rumah sakit. Ia berdiri di sisi tempat tidur Aisyah, menatap gadis itu penuh iba. "Aisyah, kalau kamu dengar ini, ketahuilah bahwa banyak orang menunggumu bangun. Kamu bukan lagi hanya harapan keluargamu, tapi juga simbol perjuangan banyak anak muda di Jawa Barat. Bangunlah, Nak." Suaranya bergetar, lalu menggenggam tangan Aisyah perlahan. Tak berselang lama, dalam hening ruangan yang dipenuhi harapan dan doa, jari Aisyah kembali bergerak, kali ini lebih jelas. Alat pendeteksi denyut otak yang selama ini datar menunjukkan aktivitas kecil. Perawat segera memanggil dokter dan tim medis. Pemeriksaan dilakukan lebih intensif, dan dokter pun mulai menyampaikan kabar menggembirakan. Pasien menunjukkan aktivitas otak yang membaik. "Ada kemungkinan ia dalam fase menuju sadar," ujar dokter sambil tersenyum kecil. Umi menangis sambil sujud syukur di lantai ruangan. Ia mencium kaki putrinya, lalu memeluk tubuh Aisyah yang masih terbaring. Sementara itu, adik Aisyah, Dinda, yang datang membawa buku-buku dan hasil tugas kuliah kakaknya, duduk di samping ranjang sambil membacakan lembaran jurnal yang dulu ditulis Aisyah. "Kak, ini jurnal yang sempat menang lomba nasional, loh. Kamu harus bangun dan selesaikan risetmu di Harvard nanti, ya," bisiknya sambil menahan tangis. Waktu berjalan pelan, namun setiap detik kini mengandung harapan. Umi mulai menyusun kembali semua rencana yang dahulu nyaris ia kubur bersama putus asa. Ia menghubungi rekan-rekan Aisyah di kampus, para dosen, bahkan pihak beasiswa luar negeri, menyampaikan bahwa Aisyah sudah menunjukkan respons. Semua pihak menyambut kabar itu dengan doa dan dukungan. Bahkan rektor kampus Aisyah menawarkan akan menunda keberangkatan S2-nya selama dibutuhkan. Sementara itu, di luar rumah sakit, para mahasiswa dari kampus Aisyah mengadakan doa bersama dan aksi solidaritas kecil. Spanduk bertuliskan, "Aisyah bangkit, kami menunggu ilmuwan hebat itu kembali," terbentang di halaman kampus. Kabar tentang Aisyah menyebar luas di media sosial, membuat banyak orang tersentuh. Ia kini bukan hanya mahasiswa pintar, tetapi simbol harapan bagi bangsa yang sedang mencari teladan. Dan malam harinya, ketika hanya lampu redup menemani ruangan ICU itu, kelopak mata Aisyah bergerak perlahan.
Suara lirih seperti gumaman keluar dari bibirnya. Sang perawat yang sedang berjaga terkejut dan segera memanggil dokter. "Dia, bicara," ucap perawat itu dengan wajah tegang sekaligus haru. Dunia seolah menahan napas, dan dalam gumaman pelan, Aisyah mengucapkan satu kata, "Umi." Hari itu, langit Bandung diguyur hujan deras seakan ikut menangisi nasib Aulia. Sudah hampir 1 tahun lamanya ia terbaring koma tanpa ada kepastian kapan akan sadar. Namun, di tengah derasnya hujan, seorang pria berkemeja biru laut datang ke rumah sakit membawa sebuah kabar yang mengejutkan keluarga Aulia. Ia adalah perwakilan dari Universitas Harvard, Amerika Serikat. Mereka baru saja menerima kabar bahwa Aulia, meski belum sadar, resmi dinyatakan lolos program S2 penuh beasiswa karena rekam jejak akademiknya yang luar biasa. Ibunda Aulia yang mendengar kabar itu langsung menangis terseduh di lorong rumah sakit. Tangis haru bercampur pilu karena tak bisa menyampaikan kabar bahagia itu kepada anaknya yang belum sadarkan diri. Pak Dadan, ayah Aulia, hanya bisa menatap langit-langit kamar rumah sakit, seolah berharap Tuhan segera mengembalikan nyawa penuh pada tubuh putrinya yang terbaring kaku itu. "Aulia, kamu ditunggu dunia. Nak, bangunlah," gumamnya pelan, lirih namun syarat doa. Kabar mengenai beasiswa itu segera menyebar ke berbagai media. Banyak yang tersentuh, namun yang paling tersentuh adalah Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Dalam sebuah wawancara, beliau menyatakan, "Kita tidak boleh membiarkan generasi emas seperti Aulia lenyap begitu saja. Kita bantu, sampai kapanpun." Sejak saat itu, bantuan medis yang semula tertunda karena biaya mulai mengalir. Rumah sakit mempercepat semua prosedur, bahkan memanggil tim dokter dari luar negeri untuk ikut menangani kondisi Aulia. Suatu malam, perawat yang biasa berjaga melihat air mata mengalir dari pelupuk mata Aulia. Awalnya ia mengira hanya ilusi. Namun ketika perawat menyebut namanya, jari tangan Aulia tampak bergerak pelan. Seketika tim medis dipanggil, ibunya dilarikan ke kamar rawat. Dalam kepanikan, harapan mulai menyala. "Aulia, nak, ibu di sini. Ibu nunggu kamu bangun, nak," bisik sang ibu sambil menggenggam tangan Aulia yang terasa lebih hangat dari biasanya. Selama 2 hari berturut-turut, gerakan kecil mulai terlihat dari tubuh Aulia. Kadang mata bergetar, kadang bibirnya bergerak pelan seperti ingin berkata. Para dokter menyebut ini sebagai tahap awal dari proses sadar penuh. Mereka tak bisa memastikan kapan, namun harapan yang sebelumnya hampir padam kini mulai menyala terang. Di luar ruangan, para mahasiswa dari kampus lamanya datang membawa bunga dan poster bertuliskan, "Aulia, bangunlah. Dunia butuh kamu." Gubernur Deddy Mulyadi datang diam-diam dan menatap dari balik kaca kamar. Ia menyeka matanya yang basah, lalu membisik pelan kepada ajudannya, "Kalau dia bangun, kita antar dia ke Amerika. Dengan tangan kita sendiri." Kalimat itu menggetarkan hati semua yang mendengarnya. Bagi Deddy Mulyadi, ini bukan sekadar bantuan. Ini misi kemanusiaan dan penghargaan bagi seorang anak bangsa yang tak sempat menikmati hasil jerih payahnya sendiri. Aulia, dalam gelap koma yang mulai mengikis, seperti mendengar suara-suara itu. Ia berada di antara dua alam, dunia dan hampa. Namun suara ibunya yang terus memanggil, suara teman-teman yang menyemangati, dan satu cahaya yang datang dari kejauhan, menyerupai siluet seseorang membawa bendera merah putih dan buku di tangan, membuat hatinya bergetar. Ada sesuatu yang menuntunnya untuk kembali. Perlahan, ia mencoba membuka mata, dan langit yang suram mulai memutih. Rumah sakit pagi itu lebih tenang dari biasanya. Tak ada suara gaduh atau langkah kaki terburu-buru. Di kamar 209, tempat di mana Naira sudah terbaring selama hampir setahun, sinar matahari menembus jendela, menyentuh lembut pipinya yang pucat. Di sampingnya, sang ibu, Bu Sulastri, kembali tertidur di kursi lipat yang sudah menjadi ranjang keduanya selama berbulan-bulan. Napasnya berat, lelah, namun tetap menggenggam tangan putrinya seolah tak mau kehilangan harapan. Pak Heru, ayah Naira, masuk membawa termos kecil berisi teh hangat dan sebungkus nasi uduk pemberian tetangga. Tatapannya kosong, tapi senyumnya tetap ia paksakan saat melihat istrinya. "Sul, aku tadi ketemu lagi relawan dari Pak Deddy. Mereka bilang biaya rumah sakit bulan ini sudah dibayarin semua," ucapnya lirih. Mata Bu Sulastri berkaca-kaca, tangannya menggenggam lengan suaminya erat. "Allah nggak tidur ya?" "Iya." Tiba-tiba, perawat masuk tergesa-gesa. Monitor di samping ranjang Naira menunjukkan perubahan detak jantung.
Tidak lagi datar dan monoton seperti biasanya, tapi perlahan meningkat. "Pak Bu, tolong keluar dulu sebentar ya," ujar perawat. Dokter jaga datang bersama 2 orang lain dan mulai memeriksa intensif. Bu Sulastri gemetar, tubuhnya hampir limbung jika tak ditopang Pak Heru. "Ya Allah, Naira kenapa, Dok?" Beberapa menit yang terasa seperti bertahun-tahun akhirnya berlalu. Dokter keluar, senyumnya tipis, penuh kehati-hatian. Kondisinya mulai menunjukkan respons. "Kami belum bisa pastikan, tapi ini adalah perkembangan besar. Ada kemungkinan ia akan sadar." Tubuh Bu Sulastri langsung jatuh sujud ke lantai rumah sakit. Air matanya membasahi lantai yang dingin, tapi hatinya menghangat karena harapan baru. Kabar itu langsung sampai ke telinga Gubernur Deddy Mulyadi. Ia yang saat itu berada di Cianjur untuk kunjungan kerja, langsung menghubungi timnya agar bersiap. "Saya ingin lihat Naira hari ini. Ini bukan soal politik, ini tentang masa depan bangsa yang hampir padam dan kini mulai menyala kembali," ucapnya tegas. Di belakangnya, ajudan hanya bisa mengangguk cepat-cepat sambil mencatat. Sore hari, ketika langit mulai berwarna jingga, langkah kaki berat Pak Deddy memasuki ruangan 209. Bu Sulastri langsung berdiri dan menyalami beliau dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Pak. Tanpa Bapak, mungkin anak saya sudah tidak ada." Suara perempuan itu pecah dalam isak. Deddy Mulyadi hanya meletakkan tangan di dada. "Saya hanya membantu doa kalian, Bu." Di dalam ruangan, suara monitor masih berbunyi teratur. Naira masih dalam kondisi koma, tapi kelopak matanya sedikit berkedut. Pak Deddy mendekat dan berbisik di telinganya, "Bangunlah, Naira. Indonesia butuh orang pintar sepertimu. Jangan tidur terlalu lama, perjuanganmu belum selesai." Suara itu entah bagaimana membuat jari Naira sedikit bergerak. Dan di sekelilingnya, harapan mulai tumbuh besar dan terang.